Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 36. Cerita dimulai setelah melihat Jeok yang berdiri di atas atap sambil berteriak. Warrior itu berkata, "Dasar brengsek, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sampai-sampai kau menyerang kami begitu saja. Jadi katakan siapa identitasmu yang sebenarnya?" Tepat di sampingnya, Pak Tua itu bergumam, "Yang aku perhatikan, sepertinya dia adalah seorang anak yang baru saja memenangi turnamen Heavenly Dragon. Para seniman bela diri tingkat rendah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan turnamen itu. Jadi tidak mengherankan kalau dia sama sekali tidak mengenali bocah ini. Meskipun di saat ini bocah itu masihlah begitu muda, akan tetapi dia telah memancarkan sebuah energi yang sangatlah luar biasa, yang seakan-akan dia sudah mencapai ranah puncak." Terlihat Pak Tua itu langsung menarik bilah pedangnya karena ia berpikir kalau ini adalah sebuah kesempatan yang begitu langka untuk bisa berhadapan dengan seseorang yang seperti Jeok. Di saat itu Jeok hanya tersenyum tipis karena ia menyadari kalau Pak Tua itu sangat ingin bertarung melawannya secara langsung. Lalu Jeok berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau kau telah menarik bilah pedangmu di tempat yang seperti ini. Tetapi jujur saja aku pun sangat ingin melakukan hal yang sama." Namun Pak Tua itu langsung terdiam ketika mendengar orang-orang yang ada di sana telah berbisik satu sama lain. Mereka berkata, "Entah mengapa tiba-tiba saja sang pemimpin aliansi surga selatan telah datang ke tempat ini secara langsung. Sampai saat ini aku pun begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Sampai-sampai mereka datang ke tempat ini dengan membawa semua pasukan elit. Apakah mungkin kalau mereka akan membahas masalah perang? Jika memang seperti itu, maka situasinya akan menjadi sangatlah berbahaya." Mendengar ocehan mereka, tanpa pikir panjang, Pak Tua itu langsung memasukkan bilah pedangnya ke dalam sarung karena ia sama sekali tidak ingin menarik perhatian orang banyak. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Aku rasa ini bukanlah hari yang tepat untuk memenggal kepalamu. Jadi anggap saja kalau kau masih beruntung." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berpaling untuk bergabung bersama pasukan yang lainnya dan mengikuti sang pemimpin aliansi surga selatan. Melihat ancaman Pak Tua itu, terlihat Jeok hanya tertawa. Ia berkata, "Kau tidak usah terlalu begitu sedih seperti itu, karena hal itu sebentar lagi akan terjadi." Cerita berpindah, terlihat Im Hagi langsung memuntahkan banyak darah setelah mendapatkan sebuah tamparan yang begitu telak dari ayahnya. Im Cheon berkata, "Dasar bodoh, apa yang sebenarnya kau pikirkan sampai-sampai kau melakukan sesuatu yang sebodoh itu?" Seseorang yang dikenal sebagai sang penerus dari keluarga aliansi Langit Utara telah melakukan sebuah permintaan pembunuhan kepada para pembunuh bayaran. "Im Hagi, katakan kepadaku apa yang kau inginkan sampai-sampai kau meminta kepada mereka untuk membunuh sang pewaris dari keluarga aliansi surga selatan." Mendengar perkataan ayahnya, terlihat Im Hagi langsung terdiam karena ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Im Hagi berkata, "Apa yang ayah maksud dengan mengincar sang pewaris aliansi surga selatan? Tetapi sebuah permintaan yang aku kirim kepada mereka adalah untuk membunuh Jeok Legion. Bukankah ayah selalu saja mengatakan kepadaku untuk menyingkirkan siapapun yang akan menghalangi sebuah jalan yang dilewati oleh keluarga kita? Jadi aku meminta kepada mereka untuk membunuh bajingan itu karena dia sudah menghina dan juga mempermalukan keluarga kita." Sontak Im Cheon sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Im Hagi telah berencana untuk membunuh seseorang yang memenangi turnamen Heavenly Dragon. Lalu ia berkata, "Tetapi bagaimana bisa targetnya telah berubah begitu saja? Bahkan mereka mengatakan kalau mereka telah memiliki sebuah bukti yang sama sekali tidak bisa dibantahkan tentang permintaan itu." Mendengar itu Im Hagi bergumam, "Dasar sialan, aku yakin kalau ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Sanggi. Tetapi aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang ia rencanakan." Im Hagi berkata, "Aku melakukan permintaan itu karena aku mengikuti sebuah saran yang diberikan oleh Sanggi. Tetapi entah mengapa tiba-tiba saja ia pun langsung menghilang begitu saja. Apakah mungkin kalau dia langsung kabur setelah membuat kekacauan yang seperti ini?"
Im Cheon berkata, apakah yang kau maksud kalau dia langsung kabur begitu saja setelah melakukan sebuah tugas yang kau berikan kepadanya? Saat ini dia adalah satu-satunya orang yang bisa menjelaskan tentang kebenaran di balik insiden ini. Menyadari kalau ayahnya telah curiga kepadanya, Im Hagi kembali berkata, aku berpikir kalau Sanggi sudah berkhianat terhadap keluarga kita. Bahkan aku pun berpikir kalau dia sudah memiliki sebuah hubungan dengan seseorang yang merencanakan kekacauan pada turnamen Dragon Phoenix. Mendengar itu, dengan tatapan mata yang tajam, In Cheon berkata, jika memang seperti itu, apakah itu artinya kalau keluarga ini sudah dimasuki para pengkhianat? Im Hagi kembali berkata, aku yakin kalau itu memanglah benar. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah membersihkan para pengkhianat itu dari keluarga kita. Dan aku akan berusaha untuk menemukan para bajingan itu dengan secepat mungkin. Sambil berpaling meninggalkan ruangan anaknya, Im Cheon berkata, Im Hagi, untuk saat ini aku mencoba untuk percaya kepadamu. Jadi aku berharap kalau kau sama sekali tidak pernah membuat keluarga ini menjadi malu. Di saat itu, Im Cheon langsung menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh hawa membunuh yang begitu kuat, sampai-sampai membuat Im Hagi langsung terdiam begitu saja. Setelah kepergian ayahnya, Im Hagi bergumam, jika orang-orang dari Aliansi Surga Selatan telah berhasil mengungkapkan masalah ini, maka orang tua itu sudah pasti akan langsung memenggal kepalaku. Hal itu ia lakukan demi menjaga hubungan baik dengan mereka. Aku yakin kalau Aliansi Surga Selatan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya dari fakta ini. Akan tetapi apapun yang terjadi, aku hanya tinggal menangkis semua anak panah yang datang kepadaku. Sangat disayangkan kalau cerita asli dari insiden ini sama sekali tidak akan pernah terungkap karena aku sudah membunuh Big Sanggi, seseorang yang mengetahui tentang kebenarannya. Namun hal ini jauh lebih baik daripada dia tertangkap oleh Aliansi Surga Selatan dan mengatakan segala sesuatu tentang kelemahanku. Akan tetapi entah mengapa aku pun merasakan kalau ada seseorang yang dengan sengaja mempermainkanku di luar sana. Seseorang yang menyusun alur ceritanya dengan sempurna, yang seakan-akan kalau kami adalah sebuah wayang yang dengan mudah ia kendalikan dengan sesuka hatinya. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terdengar Muyong berkata, wahai tuan muda, saat ini aku pun sudah menyebarkan sebuah rumor pada semua jalan yang berada di Wuhan ini, sama seperti yang kau perintahkan. Jiok pun berkata, jika Aliansi Pedagang Wuhan telah bergabung bersama keluarga Aliansi Langit Utara, maka hal itu akan menjadi sebuah masalah besar yang lebih lanjut bagi Aliansi Surga Selatan. Dan juga dengan adanya rumor itu, maka orang-orang dari Aliansi Pedagang Wuhan akan merasa pusing untuk memikirkan masalah itu. Muyong berkata, sebenarnya aku pun sudah mendapatkan sebuah informasi kalau mereka akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah ini. Jadi aku rasa kalau ini akan menjadi semakin menarik. Lalu Muyong bergumam, awalnya aku pun sangat terkejut setelah mendengar rencana tuan muda yang seperti ini. Saat ini semua alur perdagangan yang berada di Wuhan telah dikuasai oleh Aliansi Langit Utara, dan mereka telah mengendalikan 30% dari semua perdagangan. Sedangkan 70% yang lainnya telah beroperasi di bawah sebuah kontrak yang dikelola oleh keluarga Jiangxin. Namun dengan hancurnya keluarga Jiangxin, maka 70% dari bisnis itu telah berjalan tanpa menggunakan kontrak apapun. Kemudian Muyong kembali berkata, wahai tuan muda, saat ini semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana Anda. Ketika Aliansi Langit Utara sedang disibukkan dengan perselisihan bersama Aliansi Surga Selatan, maka kita akan mengambil kesempatan itu untuk mengambil alih 70% perdagangan ini. Sambil tersenyum, Jiok berkata, rencananya memanglah seperti itu. Akan tetapi apakah aliansi para pedagang akan mau mengikuti permainan kita ataukah tidak? Yang aku tahu, mereka adalah para pedagang yang sangat peduli dengan keuntungan. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mudah untuk dikendalikan dengan emosi ataupun sebuah keputusan yang gegabah. Selain itu juga, mereka juga sudah mempelajari selama bertahun-tahun bagaimana caranya melindungi aset mereka dari para seniman bela diri yang berada pada wilayah Jianghu ini. Bahkan mereka juga sudah memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk melindungi diri mereka. Jadi sudah pasti kalau mereka akan mempertimbangkan keputusan itu dengan sangat hati-hati. Muyong berkata, wahai tuan muda, apakah kau memiliki sebuah rencana yang lainnya untuk mengantisipasi masalah ini? Aku yakin dengan memaksa mereka untuk menekan sebuah kontrak kepada kita bukanlah sesuatu yang mudah dan juga akan menimbulkan sebuah masalah di masa depan nanti.
Dengan santainya Jiok berkata, "Aku tahu dengan apa yang kau khawatirkan saat ini. Jadi aku berpikir kalau kita akan turun sekarang juga untuk bertemu dengan mereka secara langsung." Cerita berpindah ketika hari sudah malam. Jiok dan juga Muyong langsung berjalan menuju sebuah pavilion yang berada di kota Wuhan, di mana aliansi para pedagang telah melaksanakan sebuah pertemuan darurat. Akan tetapi mereka berdua langsung dihadang oleh seorang seniman bela diri yang ditugaskan untuk menjaga pintu masuk pavilion itu. Di saat itu ia mengatakan kalau mereka sama sekali tidak diizinkan untuk memasuki pavilionnya. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Muyong bergumam, "Yang aku perhatikan ada begitu banyak para seniman bela diri yang cukup berbakat telah berkeliaran di tempat ini. Apakah mungkin aliansi para pedagang dengan sengaja menyewa mereka untuk melindungi pavilionnya agar mereka bisa mengadakan pertemuan itu dengan seaman mungkin?" Jiok berkata, "Aku adalah Jiok Di Jion yang berasal dari Sekte Angin Baru. Jadi katakan kepada mereka sekarang juga kalau aku akan mengikuti pertemuan ini." Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka bergumam, "Yang aku dengar nama bocah itu begitu familiar di telingaku, tetapi entah mengapa aku sama sekali tidak bisa mengingatnya." Kemudian orang itu berkata, "Aku tidak tahu apa itu Sekte Angin Baru. Lagi pula kau juga sama sekali tidak terlihat seperti seorang pedagang. Jadi selagi aku masih berbaik hati, maka pergilah sekarang juga." Jiok kembali berkata, "Bukankah sudah tugasmu untuk melaporkan ke dalam sana kalau ada seorang tamu yang ingin mengikuti pertemuan ini?" Mendengar perkataan Jiok, orang itu berkata, "Apakah kau tuli saat ini para orang tua sedang melakukan pertemuan yang sangat penting. Jadi seorang bocah sepertimu jangan pernah berpikir untuk mengacaukan pertemuan mereka. Jika saja aku tidak bertugas, maka sudah pasti kalau aku akan langsung memukulmu dan membuatmu sadar diri." Terlihat Muyong sangat marah setelah mendengar orang itu yang menghina Jiok. Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Dengarkan aku baik-baik, saat ini aku sama sekali tidak berniat untuk membunuh orang lain. Jadi masuklah sekarang juga dan sampaikan kepada mereka kalau aku akan mengikuti pertemuan ini." Mendengar perkataan Jiok, tanpa pikir panjang ia pun menarik bilah pedangnya dan langsung menebaskan pedang itu kepada Jiok. Ia berkata, "Dasar sialan, apakah kau pikir kalau aku adalah pesuruhmu?" Akan tetapi orang itu langsung terdiam ketika melihat Muyong yang menghentikan pergerakannya hanya dengan tangan kosong. Lalu dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Muyong berkata, "Dasar brengsek, kau sudah kelewatan berbicara seperti itu di hadapan tuan muda." Terlihat orang itu langsung menyipitkan kedua matanya. Ia bergumam, "Bagaimana mungkin aku tidak bisa menggerakkan tangan kananku meskipun ia menahanku hanya dengan tangan kosong?" Namun belum sempat ia berpikir untuk menggunakan tangan kirinya, tiba-tiba saja sebuah tinjuan yang begitu telak langsung menghantam kepalanya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Setelah kematiannya, terlihat Jiok langsung melangkahi mayat orang itu dan berjalan menuju ke dalam pavilion. Tetapi para seniman bela diri yang menjaga tempat itu langsung berlari dengan sangat cepat untuk melakukan sebuah serangan kepada Jiok secara bersamaan. Di saat itu mereka berpikir kalau mereka akan bisa mengalahkan Jiok apabila mereka mengepung dan mengunci pergerakannya dari berbagai macam arah. Sambil bersiap menebaskan bilah pedangnya, salah satu dari mereka berkata, "Apakah kau pikir kalau kau akan bisa melewati kami dengan begitu mudah?" Namun belum sempat ia berhasil mengayunkan bilah pedangnya, tiba-tiba saja tubuhnya langsung terlempar ke belakang setelah mendapatkan sebuah tinjuan yang dilancarkan oleh Muyong. Ketika Muyong sedang lengah, terlihat salah satu dari mereka langsung mengambil kesempatan itu untuk menyerang titik butanya. Akan tetapi karena Muyong adalah seorang warrior yang sangat terampil, ia pun langsung memalingkan tubuhnya dengan secepat mungkin sembari melancarkan sebuah tinjuan kepada orang itu. Bahkan saking kuatnya tinjuan Muyong, sampai-sampai orang itu langsung terlempar ke dalam kolam dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Sambil berjalan melewati para seniman bela diri yang berterbangan di mana-mana, Jiok berkata, "Sangat disayangkan kalau kalian telah mengalami situasi yang seperti ini. Padahal yang aku inginkan hanyalah menyelesaikan masalah ini dengan pembicaraan saja." Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Muyong sudah selesai mengalahkan para seniman bela diri yang ditugaskan oleh aliansi para pedagang yang mencoba untuk menghalangi mereka berdua. Namun Muyong langsung terdiam ketika melihat Jiok yang mulai memancarkan aura kekuatannya. Sambil tertawa tipis, Jiok berkata, "Muyong, sepertinya kita telah terlambat untuk menghadiri pertemuan ini karena aku merasakan seseorang yang cukup tangguh telah berada di dalam sana."
Di saat itu yang ia lihat adalah seseorang yang memikul sebuah kapak telah berdiri tepat di dalam ruangan pertemuan aliansi para pedagang. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.